Personel Polres Gayo terus memastikan pemulihan pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues berjalan cepat dan tepat sasaran. Kapolres Gayo Lues telah menembus akses menuju Kecamatan Putri Betung, salah satu wilayah yang sempat terisolasi akibat rusaknya infrastruktur jalan. Kapolres Gayo Lues dan personel lainnya menembus akses menuju Kecamatan Putri Betung. Kecamatan Putri Betung merupakan daerah terdampak paling parah dengan jumlah penduduk mencapai 3.000 keluarga yang sangat bergantung pada pemulihan akses jalan untuk distribusi logistik, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga. Meski medan sulit dan sebagian jalan masih tertutup material, personel Polres Gayo Lues tetap melanjutkan perjalanan untuk memastikan kondisi masyarakat serta progres penanganan di lapangan. Pengecekan hingga perbatasan Kabupaten Aceh Tenggara juga dilakukan mengingat kondisi akses jalan yang menghubungkan dua kabupaten, khususnya yang menjadi jalur vital bagi kebutuhan masyarakat di kedua daerah. Kita mau ke daerah Putri Betung, tempat yang terisolir. Masyarakat di sana, informasi dari Polsek Putri Betung sangat membutuhkan bantuan karena belum bisa terjangkau oleh bantuan dari pemerintah daerah atau dari TNI Polri. Visual yang Anda saksikan ini adalah Dusun Loh Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang. Banjir bandang yang melanda dusun ini pada Rabu pekan lalu menyebabkan pemukiman warga berubah menjadi sungai. Puluhan rumah habis disapu banjir bandang yang juga berisikan material kayu. Pasca banjir bandang Dusun Loh Punti, Desa Gunci, Kecamatan Sawang berubah menjadi aliran sungai. Selain permukiman yang menjadi sungai, dampak banjir dan longsor juga menyebabkan sejumlah tiang listrik tumbang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa atau bencana di dusun tersebut, sementara warga harus mengungsi ke tempat lebih aman. Di dusun ini terletak di penghujung Kampung Gunci. Jadi Kampung Gunci ada 7 dusun, salah satu dusun adalah Dusun Loh Punti yang sangat terdampak akibat bencana alam. Jadi kerusakan yang sudah kita lihat bersama ini tidak ada yang tersisa karena sungai yang pada dasarnya sungai bukan tempat ini adalah pemukiman warga. Jadi aliran sungai sudah masuk ke pemukiman warga. Seluruh rumah yang ada di sini semua dihantam. Lebih kurang sekitar 32 rumah sudah dibawa arus. Dan sisa dari jumlah kakak yang saya sampaikan tadi itu merupakan rusak berat dan tidak layak dihuni. Sementara akses untuk lokasi ini sepanjang jalan sudah tidak bisa digunakan lagi. Tentunya para warga yang ada di sini untuk mengambil barang-barang sisa seperti motor yang sudah dibawa arus, mereka tidak bisa mengambilnya tanpa adanya alat berat. Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Aceh bergerak turun langsung salurkan bantuan tahap awal ke Pausangan Raya, Pausangan Siblak Ruang, dan Pausangan Selatan Biran. Tak hanya Biran, mereka juga salurkan logistik ke Aceh Barat dan Butong Ateh, Nagan Raya. Bantuan logistik ini berasal dari donasi yang terkumpul. Ada beras, mie instan, selimut, popok bayi, hingga pakaian layak pakai yang mereka salurkan. Selain itu ada juga sejumlah uang yang disalurkan dari hasil donasi yang dikumpulkan oleh Yayasan Aceh Bergerak agar bisa dibelanjakan warga untuk kebutuhan darurat selama mengungsi. Para relawan ini langsung datang ke lokasi dan melihat kondisi rumah warga yang terendam lumpur. Mereka memberikan bantuan itu langsung kepada warga yang terdampak. Adapun proses distribusinya berkoordinasi dengan PMI Biran untuk mempercepat penyaluran. Mereka memfokuskan penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang belum tersentuh. Tak hanya Biran, mereka juga salurkan logistik ke Aceh Barat dan Butong Ateh Nagan Raya.
Saudara, hampir 2 pekan pasca bencana, sebagian besar wilayah Aceh Tamiang masih gelap total karena listrik padam. Upaya perbaikan masih dilakukan. Inilah suasana di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang pada Minggu malam. Belum adanya pasokan listrik membuat Kuala Simpang gelap gulita, bak kota mati. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lampu kendaraan yang melintas. Warga terpaksa menggunakan api unggun untuk penerangan sementara. Sementara di posko pengungsian Desa Balepanah, Kecamatan Juli Biran, listrik yang sebelumnya sempat menyala Minggu petang kembali padam. TNI maupun warga yang menyiapkan makanan di dapur umum terpaksa mengandalkan lilin dan lampu minyak untuk penerangan sementara. Padahal baru 2 hari lalu listrik sempat pulih di pengungsian. Kini pengungsi terpaksa kembali bertahan tanpa listrik. Kenyataan ini berlainan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyebut jaringan listrik yang telah dipulihkan mencapai 93%. Ini 93% dari total elektrifikasi di Aceh udah bisa berjalan, tapi ini harus dilakukan secara bertahap. Jadi normalnya itu nanti 24 jam. Karena ini adalah bagian peralihan daripada genset ke gardu induk yang tinggi. Jadi butuh sinkronisasi, jadi tidak langsung naik sekaligus gitu. Tapi dia berlahan. Jadi insya Allah besok malam semuanya udah stabil, sudah seperti biasa. Pemakanan bergilir udah hilang. Tapi sekali lagi, rasio elektrifikasinya baru 93%. Masih ada 7%. 7% ini di pusat-pusat mungkin di kecamatan yang desa-desa yang aksesnya sama sekali belum bisa kita masuk. Tapi secara umum, secara global untuk Aceh 93% udah bisa masuk. Dan untuk mengetahui dampak banjir bandang yang terjadi di Sumatera, kita sudah terhubung dengan Kolonel Derajat di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat siang, Kolonel Derajat, bisa Anda gambarkan kepada kami kondisi terkini di sana seperti apa dan bagaimana penyaluran bantuan? Selamat sore, Mbak Renata. Kami saat ini berada di jembatan di sisi Desa Anggoli. Ini di belakang kami, ini tumpukan kayu yang hanyut bersama dengan banjir bandang yang pernah viral. Jadi saat ini kami perintah dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat melalui Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, mengkoordinir berkolaborasi dengan Pemda, dengan stakeholder swasta yang ada di sekitar sini untuk sama-sama membersihkan sungai yang lama ini. Jadi ini sungai karena banjir bandang itu sempat buntu, ini mulai kita normalisasi secara berlahan. Untuk akses jalur darat, ini di belakang saya, kami dari Kodam 1 Bukit Barisan sedang berupaya untuk membangun jembatan beli yang nanti bisa digunakan sebagai salah satu sarana akses darat penghubung antara Tapsel menuju Tapteng. Mbak Renata. Baik, Kolonel Derajat, tadi Anda sampaikan bahwa sedang dilakukan ya perbaikan jembatan Bailey. Tapi yang mencuri perhatian saya yang di belakang Kolonel Derajat ada tumpukan kayu di sana. Nah, bagaimana upaya untuk membersihkan, kemudian menggunakan apa dan berapa personel yang diturunkan? Apakah ini bisa segera dilakukan supaya tidak mengganggu aktivitas warga? Kami izin menjelaskan terkait pembenahan tumpukan kayu yang ada di belakang saya ini ada beberapa prioritas. Prioritas pertama adalah saluran air atau saluran sungai itu kita upayakan terbuka dulu. Yang awalnya tertutup karena material banjir kita upayakan terbuka dulu. Sehingga sungai lama berfungsi untuk di sisi Desa Anggoli. Setelah sungai lama berfungsi, kemudian kami bersama
Pemda, stakeholder swasta, TNI Polri yang ada di sini akan berupaya secepat mungkin untuk menghilangkan, membuang puing-puing kayu yang tidak bisa dimanfaatkan ke tempat pembuangan akhir yang dikoordinir oleh pemerintah daerah. Di sisi ini juga kayu sebagian kami manfaatkan, Mbak. Kayu yang bagus kami manfaatkan, kami potong untuk digunakan oleh masyarakat, baik untuk memperbaiki rumahnya atau demikian, Mbak. Baik, sedang dilakukan upaya perbaikan jembatan Beli, kemudian juga membersihkan sisa-sisa kayu. Terima kasih banyak Kolonel Derajat dari Batang, dari Sumatera Utara. Batang Toru.